Salatiga Utara. Ketemu lagi bersama Kak Delvi dalam acara ibadah sekolah Minggu 28 Juni tahun 2020. Sebelum kita mulai ibadah, Kak Delvi mau sapa-sapa dulu. Kak Delvi mau tanya kabar nih teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Kak Delvi berharap teman-teman di rumah semuanya dalam keadaan sehat, supaya semuanya bisa mengikuti ibadah sekolah Minggu hari ini dengan baik. Nah, sebelum kita mulai sekolah Minggu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman di rumah semua ambil sikap berdoa yang baik. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami masih sehat, kami masih kuat, dan Engkau masih mengizinkan kami untuk ada di hari ini. Kami akan mengikuti ibadah sekolah Minggu. Tuhan berkati kami semua, sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah Minggu dengan baik. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya itu Kak Delvi mau kenalkan dulu. Ada temannya Kak Delvi yang hari ini akan menjadi pemain musik. Ada Kak Desti. Nah, ini Kak Desti yang akan mengiringi kita bernyanyi selama kegiatan sekolah Minggu hari ini. Dan ada satu lagi temannya Kak Delvi yang akan menemani kita untuk bernyanyi. Ada Kak Evi. Halo teman-teman semuanya. Nah, ini Kak Evi. Ya teman-teman, kalau kita beribadah itu tandanya kita ngapain? Itu tandanya kita sayang sama Tuhan. Jadi hari ini kita menaikkan satu pujian yang mengatakan bahwa kita cinta sama Tuhan. Cintanya teman-teman sama Tuhan itu seberapa? Nah, hari ini kita menaikkan satu pujian. Aku cinta Yesus, cinta kita itu harus dalam sekali, nggak bisa diukur ya. Nah, teman-teman bisa ikuti gerakannya Kak Delvi sama Kak Evi ya. Cinta kita sama Tuhan. Nah, Kak Delvi berterima kasih sekali loh karena teman-teman sudah menyatakan cinta sama Tuhan Yesus, cintanya dalam sekali. Nah, ada satu lagu lagi selain kita cinta Tuhan, kita juga harus cinta sesama kita. Nah, kita mau menyanyi satu lagu lagi. Lagu apa Kak Evi? Rukun cinta satu sama lain. Oke, lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Teman-teman boleh diikuti lagi gerakannya ya. Saksikan
berdoa terlebih dahulu. Semoga kita berdoa yang baik. Kalian akan berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua, sehingga kami semua bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Berkati kakak yang akan memberikan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu dengan bahasa-Mu, sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu dulu. Kita mau menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Teman-teman semua pastinya tahu kan? Kita menyanyi bersama-sama ya. Shalom teman-teman Sekolah Minggu GKJ Sekrasi Salatiga bagian Utara. Jumpa lagi dengan Kak Evi yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Kak Evi percaya semua dalam keadaan sehat, terlebih bersuka cita karena telah memuji Tuhan bersama tadi Kak Delvi dan juga diiringi musik oleh Kak Desti. Dan pada saat ini kita akan beri bersama-sama firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab bagi yang sudah bisa membaca firman Tuhan. Yuk sama-sama kita akan baca bersama-sama firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma. Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma pasal 15 ayatnya yang ke-7. Kaki akan bacakan untuk kita semuanya. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi ya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Itulah jawaban pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Kak Evi tanya, siapa nih yang suka minum susu? Gimana sih rasanya minum susu? Kak Evi mau cicip ah? Manis, pastinya manis. Dan siapa yang doyan susu? Wah, pasti semuanya doyan ya, doyan sama susu. Tapi Kak Evi mau menyampaikan cerita lewat susu ini. Ada cerita menarik. Pasti penasaran kan? Mau tahu ceritanya seperti apa? Ayo dengarkan dengan baik-baik ceritanya. Nah, ada seorang anak yang bernama Tito dan ibunya. Mereka duduk di teras rumah, menikmati suasana di sore hari. Tapi suasana di sore hari itu awalnya mendung dan tidak lama kemudian hujan turun. Dan makin lama makin lebat. Wah, hujan deras turun. Dan apa yang dilakukan? Mereka tetap berada di teras rumah, tetapi dari kejauhan ada yang sedang lari-lari. Seorang gadis kecil lari-lari ngapain? Dia mencari tempat berteduh. Karena tidak ada tempat untuk berteduh. Dia lari ke sana ke sini, lihat sekelilingnya. Waduh, di mana ya tempatnya? Bajunya yang kumat, badannya yang kurus, membuat dia kedinginan. Nah, saat itu dia melihat ke rumahnya Tito. Saat dia melihat ke rumahnya Tito, aduh,
takut. Akhirnya apa yang gadis kecil ini lakukan? Dia berdiri di pinggir jalan dan mendekat kedua tangannya seperti ini, kedinginan. Tito dan ibunya tadi yang lagi duduk-duduk, mereka memperhatikan si gadis kecil ini. Tito pun bertanya, "Ibu, anak siapa itu? Kasihan sekali dia. Dia sudah basah kuyup, kehujanan. Apa enggak rasa dingin?" Mamanya tersenyum. Pastilah si gadis kecil tadi itu kedinginan karena sudah basah bajunya. Nah, Tito kata ibunya, "Tito, apakah Tito tidak merasa kasihan kepada gadis kecil tadi?" Dia bilang, "Aku kasihan, Bu, tapi dia orang yang tak kukenal. Bagaimana aku bisa menolongnya?" Nah, si ibunya mengingatkan, Tito, ingat enggak? Guru sekolah minggu pernah mengajari bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu menolong orang-orang yang berkesusahan. Kamu ingat enggak? Betul, aku mengingat itu. Tapi aku masih takut karena itu bukan orang yang kukenal. Nah, mamanya tersenyum kembali. Tito, jangan takut, Mama ada di sini dan akan menolong. Oke, Tito akan berani. Temanin ya. Siap. Nah, karena hujannya deras, suaranya Tito ketika berteriak kalau kecil nggak kedengaran. Jadi dia berteriak, "Woi, ayo ke sini biar kamu tidak kedinginan." Nah, si gadis kecil tadi itu lirik ke wajah ke tempatnya Tito. Dia masih takut dengan tangannya diikat seperti ini. Dia masih takut. Kiranya aku mau pergi enggak ya? Nah, itu yang melihat gerak-gerik gadis kecil itu tidak ada yang menunjukkan kalau dia akan pergi ke tempatnya Tito. Dia berteriak lagi, "Ayo sini, tidak apa-apa. Ayo ke sini." Nah, karena si gadis kecil itu sudah dipanggil kedua kalinya sebagai Tito, dia pun berjalan pelan-pelan kemudian menaiki teras rumahnya Tito. Nah, sampai di situ Tito pun bertanya, "Halo, namamu siapa?" Si gadis kecil tadi yang kedinginan mendekatkan tubuhnya seperti ini menjawab, "Namaku Pipin." "Oh, Pipin." Nah, mamanya Tito langsung mengajak, "Ayo Tito, kita ke dalam, kita buatkan sesuatu yang hangat untuk Pipin." "Oke, Mama." Pergi beberapa waktu kemudian. Nah, Tito membawa susu dan memberikannya kepada Pipin. Mereka minum bersama-sama susu yang hangat. Minum lega sama Tito. Wah, Pipin setelah minum habis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Tito. "Terima kasih ya Tito untuk susunya, terima kasih untuk tumpangannya, karena kebaikanmu dibalas oleh Tuhan." Nah, teman-teman sekalian, dari cerita Tito dan Pipin itu mengajarkan kepada kita ramah kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Seperti halnya Tito menolong Pipin yang tadi kehujanan, basah kuyup, karena dia nggak ada tempat berteduhnya. Nah, Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya untuk bersikap ramah dengan cara kita menolong orang-orang yang berkekurangan. Seperti itu ya, yang berkekurangan, yang berkesusahan, yang memang betul-betul membutuhkan pertolongan kita. Kakak percaya bahwa teman-teman sekalian yang ada di rumah pasti melakukan hal yang sama ketika melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dan ada hal yang kita dapatkan, terlebih Tuhan Yesus akan merasa senang karena anak-anaknya melakukan hal yang luar biasa. Dan kami percaya bahwa apa yang teman-teman lakukan itu tidak rugi, tapi menjadi berkat untuk dirimu sendiri dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Kakak punya cerita lagi. Ada seorang anak kecil yang bernama Kelly. Nama lengkapnya adalah Howard Kelly. Semasa kecilnya Kelly ini hidupnya berkekurangan dan sering kelaparan. Suatu hari dia berjalan
dengan perut yang lapar, kemudian badannya yang lemas. Dia berharap dia akan menemukan makanan untuk dimasukkan dalam perutnya. Dia pun berjalan menuju ke sebuah rumah. Dia berharap dia akan mengetuk pintu rumah itu dan dia akan meminta makanan untuk diisi dalam perutnya karena benar-benar dia sudah sangat lapar. Kelly pun sampai di sana dan mengetuk pintu. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Pintu yang tadi diketuk Kelly dibuka dan yang membukanya yaitu gadis muda. Karena yang membukakan pintu adalah gadis muda, Kelly mengurungkan niatnya untuk meminta makan. Akhirnya dia hanya meminta segelas air untuk dia minum. Tapi si gadis muda ini tahu kalau yang dibutuhkan Kelly itu bukan itu, karena dia melihat badannya yang lemas, dengan tidak bersemangat, pasti Kelly kelaparan. Nah, gadis itu pergi kembali ke dalam rumah, kemudian beberapa menit kemudian dia keluar dengan membawa susu di gelas besar. Wow, Kelly yang dari tadi menunggu kaget. Aduh, ternyata gadis muda tadi itu membawakan susu di gelas besar. Wah, karena perutnya Kelly itu sudah tidak tahan. Dia menerima susu yang diberikan si gadis muda ini, kemudian meminum sampai habis. Dia bilang, wow, enak sekali susunya. Kelly tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada gadis muda yang telah menolongnya. Setelah itu Kelly pergi, entah kemana. Tahun berlalu, gadis muda yang menolong si Kelly tadi bertumbuh menjadi gadis dewasa. Tapi sayang, dia menderita sakit yang sampai dokter yang ada di daerah tempat tinggalnya gadis muda tadi menyerah. Saya tidak sanggup lagi untuk mengobati penyakit si gadis ini. Nah, gadis yang tadi menolong si Kelly dibawalah ke rumah sakit yang lebih besar. Nah, melalui pemeriksaan dipanggillah seorang dokter. Ternyata dokter itu adalah dokter Kelly yang pernah ditolong oleh gadis muda ini. Dokter Kelly melakukan pemeriksaan dan melihat, aduh, ternyata yang sakit itu adalah seseorang yang pernah menolongnya ketika dia sudah sangat kelaparan. Nah, dokter Kelly menolongnya dengan melakukan beberapa pemeriksaan pengobatan yang sangat panjang. Lewat pengobatan yang dijalani, akhirnya gadis muda yang tadi sudah tumbuh dewasa, dia pulih. Tapi ada yang menjadi masalah, yaitu biaya perawatannya yang sangat mahal. Wah, dia takut dia tidak bisa melunasinya. Mungkin dia bisa melunasinya, tapi seumur hidupnya dia akan cicil terus-menerus sampai mungkin dia mati. Wah, memikirkan itu, si gadis muda tadi itu merasa sedih. Saat dia berjalan untuk membayar dan lewat menyicil biaya pengobatannya tadi, dia kaget saat dikasihkan buku dibuka. Wah, biaya pengobatanku sudah lunas. Siapa yang membayarnya? Dan di situ ada tulisan yang mengatakan bahwa semuanya telah dibayar lunas dengan segelas susu dari Howard Kelly. Wah, ternyata ya, satu perbuatan yang baik itu berdampak yang sangat luar biasa. Seperti tadi si gadis muda yang menolong Kelly kecil yang kelaparan, yang lemas. Akhirnya Kelly itu bertumbuh menjadi dokter yang hebat. Dan lewat apa yang sudah diberikan kepada dia bisa menolong orang lain. Nah, teman-teman, Kelly mengajak, ayo kita bersikap ramah kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita, tanpa memandang
suku, agama, warna kulit, rambutnya yang lurus, rambutnya yang keriting. Tuhan ingin kita tidak membeda-bedakan orang lain saat kita mau memberikan pertolongan. Dan KIV percaya bahwa anak-anak sekolah minggu yang saat ini menyaksikan adalah anak-anak hebat, anak-anak yang mau menolong orang lain, bersikap ramah kepada sesama. Nah, saat ini KIV mau ngajak untuk kita membuat kartu. Kartu apa ya? Tapi sebelumnya itu KIV mau kita baca kata-kata yang ada dalam ini, bukan baca, ngucapin ya, ngucapin yang KIV akan ucapkan. Seperti ini. Aku anak Tuhan Yesus yang ramah kepada sesama. Sekali lagi ya, pelan-pelan ya. Aku anak Tuhan Yesus yang ramah kepada sesama. Nah, teman-teman, kita akan membuat seperti ini, membuat kartu. Apa saja yang akan kita butuhkan? Mudah sekali. Yang kita akan butuhkan yaitu gunting, lem, kertas yang di dalamnya teman-teman akan gambar gelas dan akan digunting. Digunting, kemudian gambar hati yang akan digunting juga. Digunting. Nah, setelah nanti teman-teman menggunting gambar kertas ini, nanti akan ditempel di kertas warna putih yang terserah teman-teman mau gunting bentuknya seperti apa. Bentuknya seperti buku tapi ini seperti pinggir-pinggirannya mau dibentuk lo, terserah ya. Nanti ditempelin, kemudian jangan lupa kalau sudah tempelin gambar hatinya ini ditempelin di dalam gambar gelas. Nanti teman-teman akan hias dan akan jadi seperti ini. Ingat, supaya kita mengingat bahwa anak Tuhan Yesus itu selalu bersikap ramah kepada sesama. Tulis kata-kata yang kayak ucapkan tadi. Oke, pasti semuanya bisa. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik sekolah minggu Gereja-gereja Kristen Jawa seklasis Salatiga bagian utara. Sudah mendengar cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak kita, mengajarkan dan mengingatkan kepada kita untuk saling menerima satu sama lain dan bersikap terbuka, ramah satu dengan yang lain. Itu yang dikehendaki Tuhan Yesus ya. Pada saat ini kita akan berdoa. Mari adik-adik semuanya, kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bersama-sama gereja-gereja seklasis Salatiga bagian utara, kami sekolah minggu. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat melakukan seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Tolong berkati gereja kami masing-masing dan juga kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, tolong berkati sekolah kami juga dan masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, pada saat ini kita sudah berdoa. Sekarang adik-adik semuanya akan menerima berkat Tuhan melalui Pak Pendeta ya. Siapkan hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Hari ini kita belajar
belajar tentang ramah terhadap sesama dan saling menolong. Nah, kita akan menyanyikan satu pujian yang menyatakan tentang bagaimana kita mengasihi sesama kita yang ada di sekeliling kita. Kita akan menyanyi lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan, karena kita semua adalah keluarga di dalam Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti acara sekolah minggu hari ini. Kita akan bertemu lagi di acara sekolah minggu depan dengan kakak yang berbeda, dan harapannya teman-teman masih tetap sehat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu depan. Terima kasih, sampai ketemu lagi.